Alhamdulillah semua sehat ya. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah siap, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang memimpin doa? Silahkan angkat tangan ya. Silahkan Heri baca doa. Baik, terima kasih Heri yang telah memimpin doa kita untuk pembelajaran ini. Baik, selanjutnya di sini Ibu mempunyai gambar. Dapat kalian lihat ya semua. Jadi di sini ada gambar apa? Ya benar, di sini ada gambar seorang anak yang sedang sakit. Kemudian gambar yang kedua ada gambar apa? Ya betul, yaitu gambar anak-anak yang sedang bermain karena mereka ini sehat. Berbeda dengan anak yang sakit, dia hanya bisa berbaring di rumah. Kemudian yang kedua ada gambar apa adik-adik? Ya, ada gambar sebuah makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Gambar pertama yaitu ada seorang anak laki-laki yang ingin makan makanan sehat. Kemudian yang kedua ada gambar anak perempuan yang ingin makan jajanan yang tidak sehat dan yang sehat. Jadi setelah kalian melihat gambar-gambar tadi yang mana ada makanan sehat dan ada yaitu ada gambar anak yang sehat dan tidak sehat. Jadi materi kita pada hari ini yaitu kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban dan pentingnya menjaga kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik yaitu kalian akan membaca teks. Kemudian dengan kalian membaca teks tersebut, kalian dapat menemukan kewajiban dan hak sebagai warga negara yang baik dan tepat. Kemudian dengan mengamati teks, kalian dapat mengidentifikasi ungkapan kalimat, saran, masukan, dan penyelesaian masalah yang sederhana dengan tepat. Kemudian kalian juga akan nanti melakukan kegiatan wawancara, sehingga kalian dapat menuliskan dan menceritakan manfaat memilih jajanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Adik-adik, ada yang tahu hak dan kewajiban itu apa? Nah, jadi hak adalah suatu yang harus diperoleh setelah melakukan sesuatu. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan tergantung orangnya. Nah, ada yang tahu contoh kewajiban apa? Dan contohnya hak itu apa? Jadi, contohnya itu seperti kalian, seorang siswa ya, haknya kalian itu adalah mendapat pelajaran. Kemudian kewajiban kalian yaitu adalah belajar. Selanjutnya silakan adik-adik buka halaman 47. Sudah dibuka semua? Sudah ya. Nah, di situ ada sebuah teks yaitu tentang Siti demam. Nah, Ibu ingin kalian dengar Ibu baca cerita, selanjutnya kalian pahami ya. Ibu akan bacakan ya. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengempres dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas itu ada seorang dokter dan perawat yang bertugas untuk memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberikan obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, itu tadi isi cerita teks dari Siti yang sedang demam. Teks tadi ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan ya. Sudah mengerti semua tentang teks yang Ibu bacakan tadi? Oh, sudah mengerti ya? Jadi setelah kalian mengerti, Ibu ingin kalian amati kembali mengenai teks Siti demam. Kemudian kalian mencari kewajiban dan hak pada teks tersebut. Silakan kalian kerja secara individu. Kemudian setelah kalian mendapatkan jawabannya, kalian akan menyampaikan hasil temuan kalian di depan kelas. Berikan waktu 15 menit. Silakan dikerja ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat bertanya ya. Jangan takut untuk bertanya.
Semua? Oke, sudah selesai ya. Jadi ibu minta perwakilan 3 orang saja yang maju ke depan untuk menceritakan hasil temuannya mengenai kewajiban dan hak pada teks Siti Demam. Silakan Afifah. Silakan Sri. Kemudian silakan Anton. Beri tepuk tangan untuk ketiga temannya yang telah menceritakan hasil temuannya di depan kelas. Berikan tepuk tangan semua ya. Baik, terima kasih Sri, Anton, dan Afifah yang telah maju ke depan untuk menceritakan hasil temuannya ya. Nah, jadi benar sekali yang apa teman kalian bilang ya di depan tadi, bahwa hak dari Siti yaitu Siti berhak untuk mendapatkan fasilitas tempat berobat. Kemudian kewajibannya dari pemerintah yaitu mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Kemudian kewajibannya juga yaitu dokter dan perawat untuk memeriksa Siti dan sehingga Siti menjadi sehat dan tidak sakit lagi ya. Nah, dari teks tadi yaitu tentang Siti Demam dapat dipahami bahwa ada hak dan kewajiban, yang mana haknya Siti adalah berhak untuk mendapatkan fasilitas dari rumah sakit dan puskesmas, dan kemudian kewajiban yaitu di mana dokter dan perawat berkewajiban untuk merawat Siti hingga sehat lagi. Kemudian dokter juga berkewajiban untuk memberikan obat kepada Siti dan menasehati Siti sehingga Siti menjadi lebih sehat lagi. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Silahkan kalian berdiskusi secara berkelompok ya. Ini adalah nama-nama kelompok yang telah Ibu bagikan. Silahkan duduk secara berkelompok. Sudah semua? Oke, sudah ya, duduk secara berkelompok. Baik. Selanjutnya di sini Ibu ingin kalian mendiskusikan mengenai kewajiban dan hak lain yang berkaitan dengan kesehatan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, setiap orang berhak untuk mendapatkan air bersih. Nah, apa kewajibannya? Nah, kewajibannya yaitu menggunakan air sesuai dengan kebutuhan dan tidak boros menggunakan air. Silakan ya kalian diskusikan kepada teman kalian mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kesehatan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hasil diskusinya itu kalian tuliskan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Setelah kalian menuliskan hasil diskusi kalian menggunakan bahasa yang baku dan kalimat efektif, hasil diskusi kalian ini akan ditempelkan di papan pajangan kelas ya. Silahkan kalian mengerjakan dan diskusikan sesama anggota kelompok kalian. Ibu berikan waktu 15 menit, silahkan mengerjakan ya adik-adik. Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai ya. Jadi silahkan hasil diskusinya itu, kertasnya itu kalian berikan kepada anggota kelompok lain ya. Kemudian kelompok lain yang akan membaca hasil diskusi kalian. Oke, sudah mengerti? Silahkan ya diberikan. Baik, terima kasih kepada setiap anggota kelompok yang telah membacakan hasil diskusinya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang telah menampilkan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya hasil diskusi kalian itu kita akan tempel di papan pajangan di depan kelas ya. Oke, nah selanjutnya ini Ibu ingin kalian mengamati kembali mengenai teks Siti Demam. Kemudian kalian mencari sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah masalah. Setelah kalian dapat itu sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah masalah, kalian menuliskan kalimatnya dan menunjukkan masalahnya yang dijumpai pada teks. Dapat kalian lihat di buku teks, di buku siswa kalian. Di situ ada sebuah kolom, yaitu kolom masalah dan cara mengatasinya. Silakan kalian tulis masalahnya, kemudian kalian tulis cara menyelesaikan masalah. Nah, dalam menyelesaikan masalah itu ada banyak sekali kemungkinan untuk cara mengatasinya ya. Silakan kalian kerjakan. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Tidak ada, semuanya sudah mengerti. Oke, baik, selanjutnya kalian kerjakan ya.
Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Jika sudah selesai, silahkan kalian kumpulkan di atas meja ibu. Ibu akan periksa ya. Setelah ibu periksa tadi, tugas kalian mengenai masalah yang ada pada teks Siti demam dan cara mengatasinya itu semuanya sudah benar semua ya. Berkenan. Kalian ini sudah mampu mengatasi sebuah masalah dan cara mengatasinya ya. Baik, adik-adik sekalian, hidup sehat adalah salah satu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setiap warga negara harus menjaga kesehatannya. Kemudian, kalian juga harus menjaga kesehatan ya. Salah satunya, ada yang tahu bagaimana cara menjaga kesehatan? Ya, betul sekali ya. Dengan memilih jajanan yang baik untuk kesehatan. Nah, ada yang tahu jajanan yang baik untuk kesehatan kita itu apa? Ya, sekali ya apa yang kalian bilang tadi mengenai jajanan yang sehat itu ada apa saja ya. Nah, selanjutnya kegiatan kita selanjutnya yaitu ibu ingin kalian bekerja secara berpasangan, yang mana yang satu menjadi wawancara dan yang satunya jadi menjadi narasumber. Kemudian kalian akan bergantian ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya, silahkan dilihat ya. Nah, di situ kalian akan saling mewawancarai, bertukar peran menjadi wawancara dan narasumber, yaitu kalian akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana yang dimaksud dengan jajanan sehat, kemudian apa saja contoh jajanan sehat dan mengapa kita harus memilih jajanan sehat dan apa manfaat untuk kesehatan. Silakan kalian tanya ya kepada teman perpesangan kalian. Kemudian kalian akan hasil diskusinya itu kalian jadikan satu, kemudian hasil wawancaranya silakan kalian tulis. Sudah mengerti semua? Oke, kalau sudah mengerti silakan kerjakan ya. Ibu berikan waktu sekitar 15 menit. Silakan mengerjakan. Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai. Oke. Selanjutnya Ibu silakan kepada dua siswa untuk menceritakan hasil wawancaranya tentang manfaat memilih jajanan kepada teman sekelasnya. Silahkan yang ingin maju duluan. Oke, baru tepuk tangan untuk kepada teman-teman yang telah tampil. Oke, dari hasil pemaparan dari temannya, wawancaranya, kalian dapat mengetahui apa saja sih makanan sehat itu, jajanan sehat itu apa, dan apa manfaatnya bagi kesehatan kita. Dari beberapa kegiatan kita yang telah kita lakukan selama pelajaran ini, ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Oh, tidak ada ya. Jadi ada yang ingin memberikan kesimpulan atau rangkuman hasil belajar kita hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, baik, terima kasih Sri atas kesimpulannya. Beri tepuk tangan untuk Sri. Baik, betul sekali ya apa yang Sri bilang tadi mengenai kesimpulan pada belajar kita hari ini, yaitu hak adalah suatu hal yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Jadi hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Kemudian dari hasil pembelajaran kita hari ini yaitu kita tahu bahwa ada beberapa jajanan yang sehat dan jajanan yang tidak sehat dan apa manfaat kesehatan, dan jajanan sehat ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kita ya. Dengan kita memilih jajanan sehat maka tubuh kita juga akan sehat. Kemudian kalian juga dapat menyelesaikan sebuah masalah dan cara mengatasinya. Kemudian untuk mengecek kepemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas rumah. Silakan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Ini tugas rumahnya ini berupa pilihan ganda, silakan kalian pilih ya, yang merupakan jawaban yang benar. Sudah mengerti semua? Sudah, oke. Baik, adapun pesan moral yang akan Ibu berikan pada pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia untuk bertanggung jawab atas karunia Tuhan yang telah diberikan. Kemudian kita juga perlu bekerja sama untuk saling menolong, untuk memelihara
semua karunia Tuhan dan kita harus bersyukur untuk karunia yang telah diberikan Tuhan, yaitu berupa kesehatan, kenikmatan. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan memimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.